Nah, kita masuk ke subtopik pembentukan kelompok yang ketiga, yaitu group decisions. Nah, dalam group decisions, di sini kita akan melihat tentang dinamika apa aja sih yang terjadi di dalam kelompok ketika harus melakukan pengambilan keputusan. Secara general, kelompok menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan individu saat anggota kelompok diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka. Hal ini disinyalir karena adanya transactive memory. Perpaduan memori dalam kelompok dianggap lebih efektif dibandingkan informasi yang dimiliki individu. Itu tadi ya, ada keunggulan transactive memory. Tapi di sisi lain, ternyata di dalam kelompok itu ada yang namanya process loss. Aspek dalam kelompok yang menghalangi penyelesaian masalahnya. Apa aja sih yang terjadi di proses loss? Misalnya, kegagalan untuk membagikan informasi yang sama kepada anggota kelompok. Sehingga tidak semua anggota kelompok akan menerima valued information yang sama. Kemudian, adanya grouping, proses pengambilan keputusan yang mengutamakan kohesivitas dan solidaritas dibandingkan menyadari duduk perkaranya. Kayak gimana sih? Kok namanya lucu ya, grouping? Tapi nanti setelah melihat penjelasannya, mungkin teman-teman akan merasa, loh, ini kan biasanya aku lakukan, ini yang biasanya aku alami. Seperti itu. So, ini adalah ilustrasi dari grouping. Ketika anggota kelompok sebenarnya memiliki pendapatnya masing-masing, namun ada satu orang yang memiliki power di dalam kelompok, kemudian beliau sudah semacam menginstruksikan untuk bilang A ya. Nah, anggota kelompoknya itu akan ikut-ikutan bilang A. Padahal sebenarnya anggota kelompok yang lain ini memiliki pandangan yang berbeda. Pernah mengalami ini? Nah, di sini ada beberapa cara untuk meminimalisir groupthink. Di antaranya adalah tidak hanya berpihak pada satu sisi, kemudian bisa mencari sumber informasi alternatif, menciptakan subgroup dari kelompok, dan juga mencari opini yang bersifat anonim. Kenapa harus anonim? Karena tadi yang udah menginstruksikan untuk bilang A adalah orang yang powerful di dalam kelompok. Nah, ini adalah skema dari groupthink. Yang di sini adalah antecedent, ini simptomnya, dan ini adalah untuk pengambilan keputusannya. Di sini kita harus menyadari di dalam kelompok apa aja sih penyebab bisa terjadinya groupthink. Misalnya yang pertama adalah grupnya benar-benar kohesif. Kemudian adanya group isolation. Jadi tidak mau mendengar adanya perspektif lain dari kelompok. Kemudian adanya directive leader, yang tadi pemimpin powerful dan directive. Kemudian high stress dan poor decision making procedure. Hal-hal ini bisa mengakibatkan groupthink dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bahwa hanya kelompok ini yang dianggap benar pandangannya. Jadi self-centered gitu ya. Kemudian ada stereotype views of outgroup, bahwa orang yang berada di outgroup memiliki pandangan yang totally berbeda. Kemudian ada self-censorship, direct pressure, illusion of anonymity, dan mind cards. Nah, dengan adanya simptom dari groupthink ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencari sumber informasi alternatif, kemudian tidak mampu mengelaborasi informasi, kemudian nggak bisa mengembangkan contingency plans pada
masa-masa krisis ataupun darurat. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang groupthink, di sini ada group polarization. Tendensi kelompok untuk membuat keputusan yang condong ke arah ekstrim. Nah, ini sebagai ilustrasi adalah kejadian di tahun 2007. Nanti teman-teman bisa melihat contohnya, penjelasan tentang contoh ini di buku Arensat. Di situ diilustrasikan dengan mudah. Kejadian tentang di tahun 2007, pas itu harga rumah sangatlah mahal. Kemudian ada sebuah peristiwa yang ternyata mengejutkan mereka. Mau tahu peristiwanya apa? Jangan lupa buka-buka Aronson. Oke, setelah tadi ada group polarization, di sini kita juga sedikit membahas tentang kelompok dan kepemimpinan. Nah, salah satu perspektif tentang kepemimpinan di dalam kelompok adalah great person theory, bahwa pada kepribadian tertentu membuat seseorang itu nampak fit atau layak dianggap sebagai seorang pemimpin terlepas dari situasi apapun. Nah, di buku dibahas contohnya ada dua, yaitu transformational leaders dan transactional leaders, yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama. Nah, kalau yang transformational leaders berfokus pada tujuan jangka panjang, sementara yang transactional leaders yang jangka pendek fokusnya. Nah, kalau sebelumnya diceritakan bahwa ada great person theory, bahwa kepribadian tertentu membuat orang nampak layak sebagai pemimpin terlepas dari situasi apapun, di sini dibahas tentang contingency theory of leadership, bahwa ternyata efektivitas kepemimpinan itu bergantung pada orientasi pemimpin. Jadi di sini sudah diklasifikasikan antara task oriented atau relationship oriented. Yang satu fokusnya benar-benar terhadap tugas, yang satu fokusnya terhadap hubungan interpersonalnya. Nah, di sini akan dilihat terkait adanya orientasi pemimpin terhadap situational control-nya. Nah, di sini disinyalir pada individu dengan orientasi kepemimpinan terhadap tugas atau task-oriented leader, mereka itu cocok untuk jenis situational control yang low dan high, yang rendah ataupun yang tinggi. Sementara pada situational control yang kondisinya berada di tengah-tengah atau moderate, mereka ini cocok bagi orang yang memiliki relationship oriented. Terima kasih.